kaedah pendukung dalam menghafal Quran. Kau bisa ditambah-tambahkan oleh ustazah nanti sesuai dengan pengalaman atau bacaan ya. Kalau yang tadi itu tidak bisa ditinggalkan, memang itu pokok mana. Tapi kalau yang kau bisa ATM namanya, ambil, terima, modifikasi. Tetapi kau secara umum bisa awak pakai ya. Yang pertama, perencanaan yang jelas. Berkaitan dengan yang kedua juga, target yang terukur dan realistis. Target yang terukur dan realistis. Ada sebuah kalimat dari orang-orang manajemen ya. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Aku perlu dibolkan. Merah stek. Gagal merencanakan berarti gagal merencanakan kegagalan. Apapun kegiatannya, apapun lembaga, kalau tidak punya perencanaan yang jaleh, tak ada visinya, tak ada misinya, tak ada ukurannya, yakinlah itu nanti ujung-ujungnya gagal. Makanya di MDA acoknya wak rapi, acoknya pertemuan-pertemuan, salah satunya bagaimana kegiatan-kegiatan di MDA itu memang direncanakan dengan sebaik-baik. Walaupun belum belum terstruktur seperti sekolah-sekolah resmi ya. Tapi lumayan gitu. Nah, termasuk dalam kegiatan tahfiz kita punya rencana tak, punya perencanaan tak, yang salah satunya tergambar nanti dengan target awak ada tak gitu. Siapa? Ini berkaitan dengan target. Target itu mesti dua syaratnya ustazah dan musyrifah. Pertama, terukur. Yang kedua, realistis. Dalam organisasi program pun harus seperti itu. Tanya ustaz ke yang pemudi lah jadi memilih pengurus baru PPG. Alun je lah. Hah? Jadi syaratnya pemilihan itu tidak mesti harus hadir orang. Ada kan pendekatannya. Ada tim formatur namanya. Caliak sianan kira-kira pantas. Jadi program itu mesti targetnya terukur dan realistis. Ada orang buat program dalam organisasi tak tanggung hebatnya. Kalau awak mencari terkagum-kagum awak, luar biasa. Tetapi SDM tak mendukung, pendanaan tak mendukung, maka pasti bisa digagal. Pasti yang akan ditemui nanti kegagalan. Contoh dia awak tak realistis. Realistis tak misalnya anak awak kegiatan 3 kali seminggu, tidak diasramakan, kemudian menargetkan 5 juz tahun misal. Terlalu jauh ya. Tetapi kalau 1 juz setahun masih bisa realistis tak? Kalau tidak untuk semua anak, untuk anak-anak tertentu masih bisa mungkin. Kalau memang gurunya mendukung, sistem mendukung, orang tua dan lingkungan mendukung, bisa. Nah kini tak usah banyak-banyak ya. Awak seperti yang kita katakan tadi,
Karena kegiatan kau masih 3 kali seminggu, bisa saya anak kita tamat MDA tu barasiah juz amannya, alhamdulillah. Tu sedul. Kau yang umum. Kita tak bicara anak-anak yang istimewa, kau yang khusus, yang punya kemampuan dan semangat lebih dari kawan. Yang secara umum, juz amma sia didul. Yang juz 30 tu. Rasa-rasanya juz amma yang 30 para sore 37 surat tak bisa selesai dalam beraja 6 tahun. Kalau ada anak yang tidak hafal juz 30 selama 6 tahun, berarti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi yang salah itu anaknya sendiri, atau mungkin orang tua yang tidak beri motivasi, atau mungkin guru dan sistem yang tidak mendukung. Nah, itu yang ingin kita betul-betul rapikan, ustazah dan musyrifah. Target awak biarlah yang bisa diukur oleh bayang-bayang awak setiap orang. Biarlah awak pegang sedulu misalnya 1 juz yang wajib, artinya anak kita yang tamat MDA memang sadonyo kita pastikan nantinya wisuda tahfiz. Itu kan ukuran yang jelasnya kan itu. Yang juz 30. Oh, Ustaz sianunya nampaknya bisa. Aku yang kita kategorikan anak-anak istimewa tadi yang menjadi bunga-bunga lah dalam lembaga awak. Awak tak tuntut yang lain 2 juz 3 juz, tidak. Yang lain biarlah sejuz amma tu saja. Dan ustazah carilah nanti mana anak yang istimewa tu, itu yang akan digodok, yang lebih diberi semangatnya. Kalau perlu ada reward khususnya untuk mereka, supaya ikolah yang menjadi pengharum-pengharum kampung awak. Nyo tak hanya sekedar hafal 1 juz, tapi nyo hafal juz 1, juz 2 dan surat-surat yang lain. Salamunya SD. Nah, jadi perlu kalau untuk yang 1 juz dulu telah kita susun di MDA. Kan masih ustazah pegang tu ya. Lahnya kelas 1 ke suretnya, kelas 2 ke suretnya, kelas 3. Kita minta kepada ustazah pastikan anak awak yang selamanya di MDA tu kalau bisa jangan naik, jangan lewatkan kelasnya, artinya nyo kelas sampai kini, jangan naik nyo ke kelas 5 dulu sebelum batu-batu yang target kelas sampai itu nyo selesaikan. Kau nyawa akan tak babuek banyak-banyak surat. Dah. Kemudian kau yang ngacok yang terlalai sebahagian orang. Dahulukan menghafal surat-surat yang paling mudah. Kau konteksnya juz amma ya. Kalau awak ujian di sekolah, apa tunjuk soalnya bunyinya salah satu? Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah. Karena kalau nan sulit awak baca dulu, kepala kau lah barik surangnya. Kalau yang barik itu fokus kepala, awak tak punya energi lah untuk yang mudah-mudah. Lah tambik jalan tu. Makanya di MDA memang kita kenapa bikin target yang mulainya bukan dari juz amma tapi dari qul huwallah itu dulu. Karena jangan sampai anak awaknya baru menghafal Quran lah dihadapkan ke surat An-Naba, An-Nazi'at yang susah itu. Nah, kau sebagai saran, kami mencuba menyusunnya level-level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Kau bisa mungkin menjadi acuan bagi ustazah dan musyrifah nanti dalam pelaksanaan. Ada level 1. Kau surat-surat yang ada di dalam rentang surat Al-Duha sampai An-Nas.
Dan kita memang dahulukan yang pendek dulu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kawthar, Al-Asr, Quraisy, An-Nasr, kan pendek-pendek tu. Tu pastikan oleh musyrifah dan semuanya surat-surat yang level 1 ko lah betul-betul terkuasai oleh santri awak. Tidak boleh lanjut ke level 2 sebelum yang satu ini betul-betul benar. Kalau kau modal dalam ibadah, dalam solat ikut ayat paling acok dibaca imam. Kalau jadi imam ikut puluh surah yang acok dibawakan. Jadi musyrifah terutama yang remaja ya, pastikan yang 21 surat dari Ad-Duha sampai An-Nas itu sebagai prioritas utama yang mesti diperhatikan. Makanya kategori wajib diprioritaskan dahulu. Tidak boleh lanjut sebelum betul-betul hafal dan fasih. Sangat dianjurkan sesuai urutan ini. Jadi nanti kau akan kita uploadkan, bisa jadi acuan. Nah, kalau yang 21 kau 1/21 kau diharapkan betul memang sesuai kau urutannya nanti anak awak menghafal Quran. Kemudian level 2. Kau yang agak mulai panjang-panjang seperti Al-Alaq, Asy-Syam, Al-Lail, At-Tariq, Al-A'la, Al-Balad, Al-Ghasyiyah. Agak panjang tetapi kalimatnya masih cenderung mudah untuk dihafal. Kemudian level 3 itu ada Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa. Agak lebih panjang atau hampir sama dengan yang tadi, tetapi tingkat kesulitannya lebih dari yang level 2. Kemudian level 4 yang panjang-panjang, Al-Fajar, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Mutaffifin yang terakhir. Kena di lapangan main yang lebih payah An-Naba atau Al-Mutaffifin? Mutaffifin memang. Di uji di apa namanya di lomba tahfiz pun banyak kena anak Imam Mutaffifin. Salah satunya. Nah, jadi kalau nanti ditempatkan Mutaffifin terakhir tak jadi masalah. Nah, tapi ke sebagai anjuran ya, kalau bisa yang level 1, level 2 kau ikuti urutannya mereka. Level 1, level 2. Level 1, level 2. Pastikan yang level 1, level 2 kau urutannya kalau bisa mereka. Karena kau lah sebagai pengalaman bertahun-tahun kau dalam mengajar anak. Tapi kalau yang level 3 dan 4 itu bisa sesuai kebutuhan lapangan. Nah, kemudian menyimak bacaan-bacaan qari yang terkenal. Iko yang jarang kita lakukan. Ustazah dan musyrifah punya imam-imam favorit tak itu? Coba tanya seorang-seorang. Putri bah putri. Siapa biasa? Mat Toha. Ustazah Lili. Yang favorit ko yang acok wak danga. Kalau yang acok wak danga tu ada fikir lah Syah Zamil. Permata? Syari Rashid. Nadia? Abu Usama. Isa? Muzammil. Salai. Nadila? Syari Rashid. Ida? Kok galak? Siapa namanya Indah? Ahmad Toha. Ibu, Bu? Toha ya. Rani? Ahmad Toha. Nur? Satu. Bolehlah sampai KPAP.
Misyari. Misyari Rashid. Baik. Tapi kau yang ustazah dan musyrifah harus tahu ya. Jadi para imam itu nyo dek baguru jo berbagai macam guru, jo metode yang berbeda terkadang. Ada satu hal yang dulu pernah tersampaikan dalam belajar tajwid dulu, terutama dalam bacaan mad jaiz munfasil. Kau hati-hati awak, kau hati-hati. Mad jaiz munfasil tu kan ada yang mengatakan 4 atau 5 harakat, ada yang mengatakan 2 harakat boleh. Imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu seluruhnya dalam prakteknya ya, itu membaca mad jaiz munfasil itu 2 harakat. Kau dengar sudah membaca surah Al-Baqarah misalnya, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, tapi kalau Misyari, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا 4-5 boleh baca kalau Misyari. Al-Ghamidi 2 harakat, sama je sudah surah itu. Jadi tidak masalah mau imam siapapun, tidak masalah kerana Quran zadun. Tapi yang penting diperhatikan yang mad jaiz munfasil itu. Jangan sampai nanti wak tak konsisten ya. Makanya dianjurkan kalau bisa pilih imam yang standarnya standar wak yang Indonesia. Misyari itu standar tu. Kemudian qari-qari Indonesia pasti. Nah, tetapi kalau bisa punya kecenderungan suku je sudah syuren imam-imam tu boleh. Kenapa tidak boleh? Bagus malah ya. Tetapi jangan tiru yang bahagian mad jaiz munfasil. Iramanya boleh ditiru, tapi pas membaca mad jaiz munfasilnya baca 4 atau 5 harakat. Jangan 2. Boleh ada 2, boleh saja, tetapi harus konsisten. Kalau itu yang ustazah ikuti, berarti seluruh baca Quran ketemu mad jaiz munfasil mesti 2 rakaat. Nah, di awak kan standar di Indonesia bukan 2 rakaat, 4-5 rakaat kan? Nah, berarti bagusnya pilih yang imam itu. Atau kalau imam yang kayak sudah surem yang 2 rakaat boleh saja, tetapi yang madnya itu ketika membacanya tetap kembali ke 4 atau 5. Nah, kemudian tetaplah pada satu jenis mushaf, jangan bertukar-tukar Quran awak. Kau bukan berarti tak boleh tukar dari yang lama ke yang baru ya. Maksudnya kau yang lebih, kerana jangan berganti Quran yang beda metodenya kalau bisa. Ada Quran yang 1 juz itu 10 halaman, ada Quran yang 1 juz 8 halaman. Berarti kan susunan susunan awal suratnya kan berbeda tuh. Awal halamannya kan berbeda. Kalau misalnya anak-anak, kau boleh anak-anak ya. Kininya buat Quran yang kau, besoknya buatlah Quran yang itu. Bingung nanti tu. Tak menangkok di situ. Berarti kalau bisa mushaf jangan diganti-ganti. Kalaupunlah rusak ingin mengganti yang baru, usahakan mencari yang sama. Minimal ya yang sama tu maksudnya minimal yang halamannya ya standarnya sama yang tadi, standar Madinah itu. Yang keenam, jangan berpindah ke surat yang baru sebelum yang lama lancar. Karena anak awak mereka perlu pastikan memang yang lama itulah yang lancarkan bacaannya. Tapi jangan sekali lain hanya berpatok mau ulang, tak ada kaitan nambah. Makanya perlu ada motivasi tadi, motivasi dari guru, musyrifah termasuk orang tua, bagaimana anak bisa menambah hafalan di setiap kesempatan itu.
Kemudian hal-hal penting yang lain, yang pertama jumlah santri dalam setiap halaqah. Idealnya paling kalau bisa itu 12 orang lah cukup tiap halaqah. Kalau di awak barang berbeda-beda. Masih ada yang satu halaqah 2 orang. Paling sedikit barang 4 orang, paling banyak 12 orang. Jauh sekali tempat ini. Dia cukup waktu nanti menyesuaikan dengan hafalan. Nah, yang 4 orang ko apa isi waktu tu? Yang 4 orang kelas selesai, lewat selesai anak ustaz mengalah. Nah ini yang perlu nanti diatur. Karena ada nampak entahlah malah selesai karena anaknya segete, sebab itu BPR. Nah, ada nanti hak kewajiban yang akan disampaikan ya. Tapi yang perlu yang musyrifah ketahui ya, ketika awaklah berada di lah pengajar di tahfiz, apalagi mohon maaf aku disebut ya, kau kalah setengah kerajaan namanya, kerana awak punya honor bulanan. Berarti tidak boleh mencampurkan kegiatan dengan yang lain, walaupun itu tugas sekolah. Jadi fokus awak saat itu dengan anak. PR kami banyak ustaz, pandai-pandai lebah cara membagi waktu dari habis pulang sekolah, bisa itu terlaksana, atau sehabis tahfiz bisa terlaksana tugas awak di sekolah. Tetapi yang selama tahfiz itu memang kegiatannya tok satu, Quran. Tak ada yang lain. Nah jadi kalau bisa santri awak barang sadolnya yang tahfiz Nur. Banyak keluar masuk maksudnya. Yang keluar siapa? Naswa, kemudian ada yang dari Ya. Jannah. Itu santri. Terus yang masuk ada juga yang dari kelas 1. Yang kalau Syanumnya di Tarikia iyo kan? Yang ada Sungai Talang Ketek. Oh yang sama jo situ ya, jo nada kira ya. Tidak lah itu. Tak jadi masalah. Yang penting awak kami yang awak anak awak. Kalau ada yang keluarnya kayak Syanumnya lah di bawah lah kan, kalaupun keluarnya tak jadi masalah, kerana yang masih ada di bawah. Jadi yang perlu dipegang ustazah yang anak-anak awak yang di dalam, nyo anak MD awak, kemudian nyo tak boleh ikut tahfiz tapi yang lain. Itu jangan sampai ada yang keluar. Itu syarat wajib situ tu. Jadi secara yang jalih lagi ni balas santri awak. Yang tahfiz 55 orang. Musyrifah guru utama 8 orang. Berarti 55 bagi 8 baratur 7 orang per kelompok. Kalau ingin dirata-ratakan. Kalau bisa, kalau anak awak banyak, janganlah lebih dari sekelompok tu 10 orang. Jangan lebih. Karena kalau ampe jo dua balik terlalu jauh, 3 kali apa namanya? Kan 3 kali lipat tu bedanya. Yang ikut kelebihan waktu, yang ikut kekurangan waktu. Tapi kalau mendekati tidak terlalu banyak bedanya, walaupun berbeda pasti ya, tak mungkin awak samuan sadonya diratakan, maka akan lebih efektif nanti penyesuaian waktu. Jadi kau minta kepada ustazah nanti menyesuaikan balik, jangan terlalu tempang kau. Karena efeknya itu nanti kalau terlalu tempang, akhirnya bingung mengisi kegiatan apa setelah itu lah.
Nah, akhirnya mengajukan kegiatan yang lain. Kemudian penampilan ini hal-hal penting lainnya yang sifatnya tambahan. Penampilan yang rapi dan bersih. Nampak bedanya tuh. Biasa awak salah, tak usah menilai anak awak. Kalau guru mengajar dalam keadaan awak tak fresh, baju alun sempat bergosok misalnya, awak alun sempat mandi, misal kalau tak kerja-kerja kemari, tentu beda semangat ngajar sebeda kan, pasti itu. Tapi kalau pakaian rapi segala macam, ala berkemas, lah siap-siap, pasti beda nanti suasana hati ketika mengajar. Nah, anak pun seperti itu ya. Ketika anak awak penampilannya rapi dan bersih, itu pasti akan berpengaruh. Makanya penting diingatkan taruh anak awak, komunikasi taruh je orang tuanya masalah penampilan ko. Dan sudah sewajarnya anak-anak awak ko ya baalau mengkonsepkan nanti, mudah-mudahan bisa dikonsepkan seragamnya yang bagus itu. Yang bagus, yang pas ya. Yang untuk anak gitu. Kalau ada dana nanti bisa kita bantu, kalaupun tak panuh bisa kita subsidi. Kita punya seragam yang memang tak boleh dipakai yang lain kecuali yang itu. Baik, kemudian pengaturan duduk yang pas dan kondisional. Yang pas bah maksudnya yang pas bisa jadi anakku cocok tak je kawan niko. Itu bisa jadi pertimbangan. Kalau nyo duduk je kawannya iko mai buah mota seko. Atau nyo tetap je kawannya di kelompok tu tapi di jaraan duduknya. Misalnya yang siko, yang surang siko, yang surang siko. Atau ustazah aturnya supaya ba anak ko ketika kegiatan tahfiz duduknya ndak berdakian. Baca contoh pengaturannya. Kalau sebagian tapi itu dibuat kayak anu itu ya. Ko guru, ko anak gitu. Itu kan tak ada aksesnya mota ke kawan sebelah kan. Apalagi dikasih jarak. Jadi yang duduk yang pas dan kondisional. Kondisional itu artinya tidak mesti cara duduk anak tu apa namanya mesti mereka setaruh. Sesuaikan. Kemudian kartu kontrol hafalan penting untuk selalu diisi supaya bisa ukur dalam sebulan itu bagaimana perkembangan anak-anak dalam menghafal Quran, dan bisa juga menjadi informasi untuk orang tua yang di rumah. Kemudian yang belum kita laksanakan grafik hafalannya, perkembangannya terutama dalam hal ziyadahnya. Karena bisa mengukur capaian itu kan salah satu dengan ziyadah. Memang awak tidak menargetkan banyak yang tidak berkualitas, tetapi kita menargetkan memang memang penambahan hafalan itu mesti ada di tiap bulan. Jangan sampai tidak ada. Dan penambahan hafalannya pun jangan sampai dalam hitung bulan itu sangat sedikit. Kalau dulu pernah kita bicarakan standarnya satu bulan itu berapa? Satu halaman. Jadi kalau ada anak awak yang kurang dari satu halaman, bahkan hanya sebulan ngafal 3 baris, itu pasti bermasalah. Kalau standar satu halaman, berarti satu pertemuan itu lebih kurang 1 baris yang mesti disetorkan yang baru. Itu rasa-rasanya bukan hal yang sulit. Apalagi bagi musyrifah, bagi pembina tahfiz yang anaknya berempat berlima tadi itu. Sangat panjang waktu untuk itu. Kemudian menghitung efektivitas waktu kegiatan. Para efektif waktu dari ba'da maghrib sampai isya, dari ba'da isya sampai pulang, dan bara lo jatah anak awak per orang.
Dan sampai mereka kocok terjadi di halaqah tahfiz ya. Ku ada anak yang dek payah menghafal, awak fokus ke ikosan. Jadi yang seharusnya jatahnya hanya 5 minit, dek gara-garanya 10 minit jadinya. Akhirnya anak yang lain tak dapat haknya untuk menyetor hari itu. Padahal yang anak yang lain itu lah siapkan dari rumah. Aku akan menimbulkan kekecewaan nanti. Nah, jadi mari dihitung. Kalau maghrib itu biasanya dari maghrib ke isya itu maksimal waktu tersedia itu 40 menit. Biasanya tuh kalau ustaz pengajian tuh pada maghrib ke isya itu biasanya 40 menit itulah maksimal. Kemudian dari ba'da isya sampai jam bara, patokannya jam kah pulang awak atau menit setelah isyanya? Jam bara pulang. Itulah pulang berarti ya, lah ditutup kegiatan. Berarti sebelum pulang dikumpulkan anak dulu, kumpul dulu, baru pulang teratur gitu ya. Berarti yang namanya kegiatan sampai jam 9. Jam 9. Nah, kira-kira pada isya itu berapa waktu itu? Kalau kini de isya lah lambe ya. Setelah isya nak snack dulu. Nah, kira-kira jam bara mulai baru anak awak tahfiz insya itu. Hah? 8:30. Berarti kan hanya setengah jam dulu waktu, 30 menit. Tadi 40 menit maghrib tu maksimal tu. Kalau musyrifahnya tak terlambat datang, anak langsung berkumpul gitu ya. 40 minit tambah 30 minit 70 minit. Nah, belum nanti dikurangi awak masih absen segala macam, dan menasihati anak segala macam. Itu penting ustazah ukur itu. Sesuai je kelompoknya. Kemudian kau ada nanti ya dalam SOP pembelajaran, kita coba hitung nanti masing-masing para efektivitas kegiatan awak. Kemudian pemberian reward bagi yang berprestasi. Ikulah bantuan suah kita lakukan. Dan kalau ingin diberikan secara pribadi boleh. Misalnya ustazah atau musyrifah cari anak kau semangat, kok kali balian gulu-gulu kat 3 tu itu, balian coklat yang murah-murah saya kan reward juga tu. Tak usah pikirkan hadiah tu yang mahal-mahal, sederhana tapi bermakna untuk ini. Kemudian memberikan punishment kau iqab ya, yang mendidik dan bermanfaat. Hindarkan betul hukuman fisik. Kalau tak terpaso-paso bana yang hukuman fisik tu hindarkan. Hindari betul yang denda ya. Udah iko bayar ko, hindari betul. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu yang kita sepakati dulu. Kemudian bermanfaat. Contohnya dulu telah kita berikan usulan dengan menulis ayat bisa jadi ya. Itu kan mendidik, bermanfaat untuk dirinya. Nya terdidik menulis Quran, bermanfaat untuk dirinya, dan bisa juga menguatkan hafalannya kalau nya tulis ulang ayat Quran yang lah hafalkan atau yang sedang hafalkan. Kemudian pelaksanaan ujian kemudian wisuda tahfiz itu sebagai tambahan ya, sebagai tambahan.